Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang kami hormati dan saya cintai. Ya, hari ini kami bersama Pak Kahar mempunyai kewajiban untuk menyampaikan apa yang kami dapat pada saat kami BIMTEK di Surabaya kemarin selama 3 hari. Yang mana pada hari Senin itu kami mewakili guru mapel di SDN Prancak 2 dan Pak Kahar mewakili Pak Taslim sebagai kepala sekolah karena Pak Taslim berkaitan dengan kondisi fisiknya yang kurang baik. Berkaitan dengan itu, kami di sekolah yang pertama punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang didapat di Surabaya. Terus yang kedua, sebagai persyaratan kami untuk bisa mendapatkan sertifikat pelatihan itu. Jadi setelah acara sosialisasi ini, setelah itu baru ke acara tindakan kelas yang nanti akan dibantu oleh Bu Dewi di kelas 2A karena berkaitan dengan kelasnya. Itu yang akan nanti membuat kita bisa mendapatkan sertifikat. Selanjutnya, untuk sosialisasi tentang literasi itu kami mengambil tema tentang literasi matahari hidupku. Karena mungkin akan menjadi pencerah bagi kita ketika kita bisa menumbuhkan budaya literasi di sekolah kita. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah tentang tujuan diadakan literasi itu. Tujuan diadakan literasi itu berangkat dari sebuah problem yang mana bahwa tingkat literasi yang ada di Indonesia itu sangat rendah. Makanya diadakan sebuah pelatihan tentang literasi yang mana nantinya setelah kami dilatih selama 3 hari itu, harapannya itu adalah yang pertama itu adalah sebagai narasumber di daerah Ibu dan Bapak dan mendampingi kepala sekolah dalam menerapkan kecakapan literasi peserta didik. Sebenarnya kami mengharap Pak Taslim itu ada di sini karena kenapa Bapak Ibu? Karena literasi ini menurut kami mungkin sudah banyak yang paham, terutama yang kelas bawah tentang bagaimana mengkondisikan siswa, tentang bagaimana cara mengukur tingkat literasi siswa karena sudah terbiasa ketika siswa baru. Itu sebenarnya sudah paham, tapi yang sulit sebenarnya adalah tentang bagaimana action kita untuk bisa menumbuhkan jiwa literasi itu di sekolah kita. Itu sebenarnya menjadi persoalan penting dalam kegiatan ini. Kalau hanya masalah PowerPoint, materi, semuanya insya Allah sudah bisa Bapak Ibu akses, sudah Bapak Ibu ketahui karena di SDN Prancak 2 ini sudah ada salah satu guru penggerak yaitu Pak Burai dan guru yang sudah bergerak dari dulu yang sudah puluhan tahun berada di SDN Prancak 2 yang sudah menemani para siswa di SDN Prancak 2. Dan mungkin masalah materi ini sudah terbiasa tapi karena memang karena faktor kewajiban kami untuk menyampaikan maka perlu kami sampaikan. Itu sekedar mukadimah dari kami. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati silahkan ambil HP kalian. Bapak Ibu setelah itu buka Chrome dan pilih tulis gambar len dan arahkan langsung ke barcode ini. Chrome-nya Anika, lennya langsung diarahkan ke barcode. Nah, Pak, langsung diarahkan dari jauh bisa Bu, karena koneksinya enak, nggak usah langsung dekat. Dari jauh bisa asalkan langsung didekatkan. Bisa, insya Allah bisa. Pakai len lebih mudah. Yang ini, Google langsung len, langsung diarahkan. Ini biar tidak usah mendownload aplikasi lennya. Ini semacam pengetahuan bagi kita
Nanti akan ada siapa yang tercepat, siapa juaranya, nanti akan ada di situ semuanya. Bapak Posi bisa sekalian ikut game ini, Pak. Bisa, Bu? Oke. Len, dikasih tahu, Bu. Bu Dewi sudah masuk? Nah, baik oke kan? Oke, loading sudah. Oke. Kan, Pak. Ya, silakan itu yang di depan, Bu. 5520 445. PIN. Username nyaman sampean. Nyaman masing-masing karena nanti akan tampil itu nama Kak sampean yang ada di depan nantinya. Soal yang kedua. Sip. Selanjutnya Bu Helmi 895 mengalahkan Bapak Burai. Bu Maufiroh dan Bu Naufil ini gimana, Pak? Kok tetap 0 ini, Pak? Ya. Iya. Ya, perhatikan Bapak Ibu, dalam permainan ini bukan hanya tentang siapa yang benar, tapi tentang kecepatan otak Bapak Ibu untuk menjawab ini. Ya, jangan terlalu banyak berpikir Bapak Ibu. Ya, selanjutnya soal yang ketiga. Untuk sementara skor masih dipimpin oleh Bu Helmi, nomor 2 Bu Burai. Selanjutnya soal yang ketiga. Perhatikan Bapak Ibu. Ya, sip. Ya sudah, selanjutnya. Sip, Bu Helmi menjauh 17.46. Kalah cepat Bapak Ibu. Cepat ya. Ya, selanjutnya. Siap? Siap ke soal selanjutnya. Next. Ya, kuis. Kegiatan pembelajaran membaca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Benar atau salah? Ya, tergantung kualitas HP Bapak Burai. Yo, sip, sudah? Ya, next. Sit ya. Sementara Bu Helmi tetap di puncak, Pak Burai turun ke bawah. Kalah cepat, Pak. Kalah cepat. Selanjutnya. Ya. Selanjutnya soal yang kedua. Salah atau benar? Yuk, 3 penjawab. Sip, selesai. Next. Yuk, skor
Tidak ada perubahan? Ya, tetap Bu Helmi di depan, menggeser Pak Novil. Selanjutnya, soal yang keenam. Sudah, yang menjawab, ya. Selanjutnya, Bu Helmi menjauh. Ya, Bu Helmi menjauh 2520. Pak Novil di posisi kedua 945. Ini Pak Burai nggak mau berangkat, Pak. Ya, mau tetap di posisi 4 ini, Pak. Ya, terakhir Bapak Ibu. Ya. Untuk kita membaca pelajaran tidak hanya teks tulis saja, benar atau salah. Ya, sip. Yang menjawab merah 3, yang menjawab salah 1. Selanjutnya next. Yuk. Ini Bapak Ibu, podium ketiga ditempati oleh Bu Maufiroh. Posisi kedua ditempati Pak Novil. Dan yang siapa juaranya hari ini? Ya, Bu Helmi Hidayati. Ya, dengan skor 2520. Ya, juara kedua Pak Novil 1820 dan yang ketiga Bu Maufiroh 1675. Ini Bapak Ibu merupakan salah satu perlu diterapkan oleh kita di kelas, bisa menggunakan HP dan sebagainya. Terus yang kedua adalah ini sebagai pengenalan awal kepada Bapak Ibu tentang bahwa literasi itu bukan hanya tentang membaca, tapi melihat, mendengar juga bagian dari sebuah literasi. Karena jujur Pak Purai, alhamdulillah kami di telepon Pak Purai dengan senang hati langsung saya katakan siap, karena memang saya tidak tahu bahwa sebenarnya pemahaman kami itu tentang literasi itu hanyalah tentang sebelum ikut materi ini ya Pak, sebelum ikut pelatihan. Dan literasi itu hanya tentang membaca buku. Jujur ini Pak. Ternyata sekecak literasi membaca buku. Ketika numerisasi itu tentang masalah hitungan tapi dengan wacana. Pemahaman kami adalah seperti itu sebenarnya Bu. Waktu sebelum ikut pelatihan ternyata bahwa literasi itu ternyata kaya akan pemahaman tentang sebuah literasi. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami cintai. Jangan dulu Bu, tak sampai materinya Bu. Iya, karena saya mencintai Bapak Ibu, bukan hanya menghormati Bu. Karena puncak dari segalanya itu adalah mencintai Bapak Burai. Selanjutnya Bapak Ibu, definisi literasi. Definisi literasi setelah saya mengikuti adalah kompetitif serta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara aktif di masyarakat. Ini literasi yang kita pahami. Tetapi cakupannya literasi itu sangat luas, bukan hanya tentang membaca dan mendengarkan. Selanjutnya Bapak Ibu, sudahkah kita sepakat bahwa literasi itu adalah kompetisi seorang untuk berpikir tentang berbagai teks dalam kehidupan sehingga mampu berprestasi sebagai warga masyarakat dan warga dunia. Kenapa Bapak Ibu kita harus sepakat tentang literasi? Karena nantinya ketika kita mau membuat sebuah program di sekolah kita itu, ketika tanpa ada kesepakatan tentang definisi tentang literasi, maka akan berjalan dengan sendiri-sendiri, tidak akan secara bersama-sama. Itu kenapa pada kesempatan ini saya dan Pak Kahar menginginkan kita sepakat bahwa literasi itu adalah sesuai dengan apa yang dilihat oleh Bapak Ibu dan dibaca oleh Bapak Ibu sekalian tentang literasi. Selanjutnya Bapak Ibu, tentang materi ini gampang Bu. Nanti saya kasih ya di grup tentang materi, nggak usah di Selanjutnya Bapak Ibu, saya mau bertanya ke Kak Novil, manakah pernyataan di bawah ini? Pelan-pelan Bu. Jangan silau cuma melihat kau udah Bu. Silakan. Ya, kita santai Bu, maksudnya tak silau. Ya, Kak Novil, dari pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini tolong katakan iya atau tidak Kak Novil. Pembelajaran membaca 12 menit tanpa pengawasan, benar atau tidak Kak Novil?
Ya, membaca berpasangan dengan teman. Ya. Terus yang kedua, pembelajaran drilling tentang pengertian berbagai jenis teks. Menonton video dengan dipandu guru. Membuat poster tulisan dinding. Membaca nyaring buku cerita. Ya, terima kasih Kak Novil atas kerjasamanya dan jawaban Pak Musin benar. Ini hanya menguji tentang kemampuan Pak Musin saja. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri strategi pengajaran literasi itu? Ciri-cirinya Bapak Ibu, belum ya? Karena kita akan berpikir ini. Pengajaran literasi itu, ciri-cirinya seperti apa? Mufid, ciri-cirinya seperti toning, langsung, Pak Burak ini lempot, begitu kan sebuah ciri-ciri Pak. Jadi orang akan lebih melihat, oh Pak Burak ini, oh Mufid, begitu. Karena melihat ciri-cirinya itu kurus tapi berdusi, gitu. Ya. Ciri-cirinya Bapak Ibu yang pertama adalah menumbuhkan minat membaca dan rasa ingin tahu terhadap bahan bacaan. Itu sudah literasi Bapak Ibu, menumbuhkan sebuah budaya literasi dalam anak didik kita. Terus yang kedua, mendorong bukan hanya esoto, tapi mendorong dalam konteks yang lebih besar ya Bapak Ibu, mendorong kemauan didik untuk memahami dan mengkritisi isi bacaan. Jadi anak didik kita itu bukan hanya kita membaca, tapi harus didorong oleh kita untuk selalu berpikir apa ya, istilahnya Pak di dalam buku itu ada penumbuhan pertanyaan, motivasi untuk selalu bertanya. Itu Pak, kenapa Pak? Itu sudah kritis, berpikir kritis. Terus yang ketiga, mengintegrasikan cara literasi dan kegiatan pembelajaran lintas mata pelajaran. Contohnya video OK dengan materi-materi yang ada di dalam kelas atau materi PAI. Itu perlu kolaborasi kata-kata Pak Burak. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya cintai, sekarang bagaimana cara menekan pembelajaran menguatkan literasi? Jelas, cara menguatkan sebuah pembelajaran literasi itu kita yang pertama kali itu adalah tentang menganalisis ATP dan TP. Tanpa menganalisis ATP dan TP, maka kita tidak akan bisa menguatkan sebuah literasi pada anak didik kita. Harus analisis terlebih dahulu. Analisis kuncinya itu adalah ikro. Baca dulu baru kita bisa menganalisis. Selanjutnya, menentukan buku yang tepat untuk digunakan bersama TP dan KD tersebut. Jadi ada buku pendukungnya, baik itu buku teks maupun berkaitan dengan buku-buku yang lain untuk bisa mengajarkan. Terus yang ketiga, meletakkan diri terhadap buku, bacaan berulang memahami konteks yang berada dalam review buku. Itu bisa kalian Bapak Ibu bisa pahami, tidak usah saya jelaskan secara detail karena saya yakin Bapak Ibu adalah orang-orang hebat yang tingkat 2 dan sudah banyak anak-anak yang sukses dapat pendidikan Bapak Ibu. Karena kami masih ada yang baru. Sekarang ketika kita sudah paham tentang literasi, paham tentang pendidikan literasi, paham tentang menyiapkan pembelajaran berbentuk literasi, sekarang bagaimana asesmen yang mau kita gunakan untuk bisa mengukur sebuah tingkat literasi itu. Bagaimana cara mengukurnya? Yaitu yang pertama itu mengenal literasi awal pembinaan di PAUD SD awal. Mari kita menunjukkan sudut pautan di bawah ini. Ini sangat berbeda bagi literasi dan
Enggak kecap tidak lebih. Iya dia nggak tahu langsung. Kan kayak Keling Bapak berani? Ya. Berani ada. Ini oleh-oleh saya Bu untuk Bu Helmi dan Bu Maufiroh dan ibu-ibu cantik-cantik lainnya yang kelas 2. Yang gede-gede tak milo lah. Mungkin kan biasanya ibu-ibu yang satu. Aduh.
Nama apa mama nanti? Guru Pak, guru Pak. Iya guru itu Bapak, bukan mamanya Bapak. Kayak mama muda. Memang gurunya muda. Ini macam-macam bahasanya, asertif dan ekspresif produktif. Maksudnya iya. Ini nunggu biar sedikit. Ya Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu sekilas tentang pengenalan literasi di kelas bawah. Mungkin nanti bisa Bapak Ibu saksikan sendiri di rumahnya masing-masing sambil lalu kita fungsikan grup sekolah. Yang kedua adalah IAGRA. IAGRA ini adalah instrumen untuk mengukur tingkat kemampuan literasi anak didik kita. Yang pertama, untuk membaca nama huruf, membaca suku kata, dan membaca kata merupakan kelas rendah. Menyimak dan memahami teks yang dibacakan dan baca fasih dan memahami bacaan dengan mandiri itu untuk kelas atas. Itu tentang pengetahuan dari anak didik kita. Pada langkah pada beberapa jenis pertanyaan diberikan. Ada 4 dan 5 ini karena sudah kelas atas, maka ada 2 komponen yang bisa ditanyakan. Yang pertama, pertanyaan literal. Apa pertanyaan literal itu? Adalah jawaban jelas pada teks kita seperti mengapa ibu memberi hadiah. Jadi beda keber pas ditanyakan sesuai dengan yang ada. Nanti saya contohkan. Terus yang kedua ada pertanyaan inferensial. Apa yang sebenarnya pertanyaan inferensial itu? Yang jawabannya tersirat atau membutuhkan pemahaman berapa bagian cerita untuk dapat menjawab, seperti mengapa Adi senang. Tidak ada dalam buku teks yang dilihat oleh siswa dan siswi kita. Bagaimana perasaan ini ya tanya? Kenapa saya katakan? Itu tersirat namanya Bapak. Itu disebut dengan pertanyaan inferensial. Seperti itu sudah ya, Bapak Ibu sudah masuk ke dalam memorinya, sudah Bu? Masuk. Ada 2 pertanyaan, literal dan inferensial. Kalau pertanyaan ini Pak, Gimana? kenapa rambutnya pendek? Masuk ke Dalam ceritanya dulu, dalam teksnya itu yang pertama itu harus ada di dalam teksnya itu. Kalau yang kedua ini tidak ada. Tidak ada dalam teks. Maksudnya Tentang perasaan seperti Bapak tadi yang mengungkapkan itu kan? tidak ada dalam teksnya. Terus yang kedua, instrumen apa saja yang disiapkan guru? Yang pertama itu instrumen teks yang dibaca anak. Teks yang dibaca guru untuk menyimak, penilaian individu, penilaian kelas. Semuanya ini gampang Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu bisa akses di platform Merdeka Belajar. Sering-seringlah dibuka itu Bapak Ibu. Biar kita menang bahwa ada istilah instrumen EGRA seperti itu. Early Grade Reading Assessment. Tepuk tangan untuk saya. Ya, ini banyak hal-hal baru yang saya praktekkan pada Bapak Ibu hari ini. Selanjutnya, level kognitif yang diukur dalam AKM menemukan sebuah informasi, meneruskan dan mendefinisikan dan mengevaluasi dan merefleksi. Ini bisa kalian Bapak Ibu baca di rumahnya dan bisa diaplikasikan besok di sekolah kita. Nanti semuanya file akan saya kirim Bapak Ibu, tenang. Selanjutnya adalah untuk menemukan budaya literasi. Yang kedua itu yang bisa Bapak Ibu lakukan sebelum memulai sebuah materi itu adalah membaca nyaring. Apa membaca nyaring itu? Membaca nyaring itu adalah proses peserta didik menggunakan mata, telinga, dan otak mereka untuk menerima rangkaian cerita, mendengarkan suara narator dan memahami apa yang mereka sedang dengar. Ini bisa dipraktikkan oleh Bapak Ibu sebelum memulai materi pelajaran. Itu yang bisa Bapak Ibu lakukan. Makanya nanti ketika bukan murid yang membaca ini.
tapi guru yang membaca di depan dengan cara memperlihatkan buku bacaan Tetapi ini. kemudian diajak dialog. Diajak dalam buku membaca penyaring. Gambarnya itu gambar apa namanya? Ya. Ini langkah-langkahnya membaca nyaring. Sebelum ibu lakukan adalah tunjukkan sampul buku, minta anak mereka apa yang akan terjadi. Terus yang kedua, perkenalkan judul buku, penulis dan ilustrator. Nah, jadi di buku awal itu kan Phil ada pengarang bukunya, ada penulisnya dan ada juga ilustratornya. Kalau dibuka di sampulnya itu yang perlu Bapak Ibu perkenalkan kepada siswa-siswi kita. Biar mereka tahu bahwa buku ini ada pengarangnya, berisi knowledge dan sebagainya, tidak langsung berbentuk buku teks seperti itu Bapak Burani. Selanjutnya perkenalkan kosakata baru. Seperti saya katakan tadi itu adalah sebuah proses perkenalan kosakata baru. Seperti itu adalah sebuah perkenalan kosakata baru bagi Bapak Ibu yang sebelumnya mungkin yang mengenal cuma asesmen kognitif dan sumatif dan formatif dan sebagainya itu. Sekarang sudah ada untuk mengukur sebuah literasi itu juga bisa menggunakan EGRA. Selanjutnya selama pelaksanaan Bapak Ibu bisa tunjukkan gambar dalam buku itu di sampulnya kata Pak Kahar tadi itu. Terus yang kedua bisa dengan cara baca dengan suara jelas dan dapat didengar anak. Dan yang ketiga baca dengan intonasi dan ekspresikan gerakan yang menarik. Gimana bunyinya kucing? Ya itu sebuah gerakan yang menarik. Jadi anak-anak akan tertarik di awal-awal pembelajaran itu mereka akan tertarik. Ayo kita bunyi bersama-sama tentang bunyi kucing seperti apa suaranya. Jadi anak gitu kan kami sekolah jadi ada daya tarik bagi anak-anak didik kita. Setelah pelaksanaan itu ajukan pertanyaan prediksi, tanyakan biar ada apa yang kita baca itu halaman baru prediksikan. Ya benar kata Pak Kahar. Selanjutnya sudah ajukan pertanyaan tentang cerita, minta anak bilang gerakan saya yang ada dalam cerita. Apakah Bapak Ibu ada yang akan alur langkah yang berbeda dari yang saya sampaikan ini? Pak Burani mungkin berbeda bagaimana caranya ketika di kelas, biar nanti kita bisa tertular di kelas lain seperti itu Bapak. Apa sama dengan ini atau berbeda Pak Burani? Apa tidak pernah dilaksanakan Pak Burani? Kelas tinggi biasanya membaca sendiri Pak Burani. Oh ya, tidak takutnya Bapak Burani bisa mempraktekkan ini seperti itu sebelum materi pembelajaran berkaitan dengan materi pembelajaran mungkin pernah mempraktek atau dengan metode yang lain tapi juga nanti bermanfaat bagi kita. Gitu Pak Burani. Selanjutnya Bapak Ibu semakin menarik untuk kita dengar membaca dari untuk pembelajaran. Sebelum membaca sudah saya jelaskan tadi pada saat membaca dan setelah membaca. Tujuan dari membaca nyaring itu sebenarnya adalah untuk mengembangkan kegemaran, kebiasaan dan budaya membaca. Jadi bagaimana kita itu menggunakan atau mempraktekkan membaca nyaring sebelum materi itu. Jadi anak-anak semakin gemar, semakin terbiasa dan budaya membacanya itu akan semakin ada di sekolah kita seperti itu Bapak Ibu. Karena kita kan selalu sering melihat kata-kata membaca adalah jendela dunia. Memang karena dengan membaca pikiran kita akan semakin tumbuh, semakin ternutrisi dengan bacaan buku yang kita baca. Asalkan buku yang baik Pak Burani, bukan sekedar buku Pak Burani. Ya. Ini Bapak Ibu, saya contohkan yang tadi itu. Menyusun pertanyaan saat membaca. Para pembaca nyaring bersama kita dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan level kognitif pada AKM literasi. Menemukan informasi apa yang dilakukan jadi pertanyaan interaktifnya itu adalah ini. Mengukur sulur dengan meteran kain Bapak. Jadi itu pertanyaan yang tadi itu, materi yang saya sampaikan tadi itu. Terus yang kedua menafsirkan, mengkriskan. Mengapa menjadikan dengan sulur? Nah, itu kan butuh pemikiran yang lebih tinggi seperti itu, Pak. Itu contoh-contoh. Yang tersirat dan yang tersurat. Seperti yang ditanyakan Kak Rasul tadi itu, ini contohnya. Yang pertama itu jawabannya sudah ada di buku ini, di halaman ini. Sedangkan yang kedua itu membutuhkan pemikiran tingkat tinggi. Bisa apabila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon maaf. Itu hanyalah murni dari kesalahan kami. Dan jika penjelasan kami begitu sangat jelas tadi, itu bukan karena saya Bapak Ibu, tapi karena pemberian Allah seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan.
Dan tepuk tangan untuk guru-guru hebat SDN Peranjat 2 yang hidupnya setiap hari adalah menumbuhkan budaya literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.